Oke, udah. Baik. Ini akan oke. Terima kasih. Jadi malam ini malam perdana. Cuman mungkin mulai minggu depan saya akan coba juga sekaligus dua ya. Jadi Oke, Pak. lewat Zoom dan juga nanti akan saya streaming di YouTube. Eh, jadi Oke. jadi seluruh bangsa Indonesia bisa ngelihat Wah, keren. kuliah ini. Cuman anda punya keuntungan karena boleh nanya. Yang lain susah nanya. Itu aja intinya. Oke, sekarang kita akan punya waktu. Nanti kalau Isa, kalau mau sholat silahkan sholat. Oke, Eh, Pak. Siap, Pak. Nanti kalau mau ngelihat rekamannya bisa dilihat lagi di rekamannya sih. Cuman saya akan ngomong terus. Saya Isanya saya tunda sampai jam 9 kalau saya kepaksa. Cuman anda kalau mau Isa ya silahkan aja sih nggak masalah. Oke, sekarang targetnya. Untuk dapat nilai A kita punya 3 pilihan. Oke. Ini semua udah terdaftar di kuliah ini kan ya. Jadi untuk dapat nilai A punya 3 pilihan. Satu, boleh nulis paper ke jurnal. Dan paper ini boleh dipakai buat lulus sarjana. Dan paper ini bisa nantinya ditulis ulang jadi tesis S2-nya. Jadi silahkan. Jadi kalau cukup berani, sebetulnya ini keren. Jadi nulis paper, dimasukin ke jurnal. Terus kalau ini saya akan ini nulis ini bukan anda yang kerja sendiri nulis ya. Maksudnya saya bantu nulis juga sih biasanya. Jadi nggak kerja sendirian. Nulis paper ke jurnal silahkan. Dan sebetulnya S2 yang benar harusnya nulis satu paper di jurnal. Dan biasanya ini terjadi sama Riko, sama mahasiswa yang lain yang tugas akhir sama saya langsung. Nulis paper di jurnal dulu, nanti papernya ditulis ulang jadi tesis tugas akhir. Jadi papernya ditulis duluan, bukan tesisnya duluan. Jadi tulis paper jadi tugas akhir. Kalau yang ini kasusnya adalah kalau Anda nulis paper di jurnal, langsung kuliah ini dapat nilai A tanpa kerjain ujian. Jadi ujiannya akan saya set manual nilainya jadi A. Ini yang pertama ya, pilihan pertama. Jadi paper jurnal bisa dipakai buat tugas akhir, bisa ditulis ulang jadi tesis. Ini enak. Pilihan kedua, kalau Anda dosen atau guru barangkali ya, ini nilainya sekitar 25 sih, kumnya. Pilihan kedua, nulis buku 200 halaman, kok A1 sih? A4 ya, pokoknya halaman Word. Salah nih, bukan A1 nih. A4, Ah, A1 kegedean, Pak. iya, halamannya Word lah maksudnya. Diterbitkan, royalti buat Anda, bukan buat saya ya. Jadi royaltinya buat situ. Waktu nulis saya bantu. Cuma nulisnya pakai Google. Nanti kalau dibaca lebih dalam, nanti paper jurnal sama buku, dua-duanya ditulis di Google Doc. Yang nulis buku lebih keren sih sebenarnya. Kumnya kalau kita dosen, kumnya ini adalah 40. Dosen atau guru ini kumnya 40. Buku referensi ya. Jadi kalau di atas 200 terbit itu 40 nilai kumnya. Jadi buat naik pangkat enak banget. Saya terbantu karena saya nulis sendiri buku ada sekitar 50 buku. Jadi rada gampang naik pangkatnya. Cuman saya nggak punya jabatan. Soalnya saya nggak kerja jabatan. Jadi itu parah jabatan saya. Oke, beres ya. Nih dua. Oke, cuman 9 hampir 100% mahasiswa Dharma Jaya nggak berani ngerjain nomor satu dan 2. Hampir nggak ada. Kecuali dipaksa. Baru nomor satu 2. Jadi sebagian besar akan ngerjain ujian. Sah juga sih nggak masalah. Dan ini Anda boleh ngerjain ujiannya kuis UTS UAS tolong dikerjakan dari sekarang sampai akhir semester. Jadi selama berapa bulan, 3 bulan atau berapa itu kerjakan tiap hari. Kalau nilainya masih jelek, kerjain lagi. Kalau mau jelek, kerjain lagi. Boleh nanya sama orang, boleh, nggak masalah. Kalau ada waktunya, silahkan tanya sama orang. Dan kuis ini cuma ada 10 soal per kuisnya dan dikerjakan dalam waktu 24 jam. Jadi mau nyontek apa enak banget di kuis. Soal yang ada di kuis nanti keluar di UTS dan UAS. Jadi sebetulnya soal kuis ini keluar di UTS UAS. Cuman kuisnya cuma 10. Dan kalau duduk sebelahan soalnya beda terus sih. Jadi beda semua. Duh, kok ada kayak ginian? Nah lo, nah lo. Ini apa ini? Berubah lagi ya? Iya, Pak, diberikan, Pak. Oh alah. Ini share screen lagi ya? Ya, Pak, ngulang lagi share screen. Oke.
Jadi jadi beres ya, ada 3 pilihan ya. Eh kalau boleh saran, tolong yang nomor 3 dikerjakan. Soalnya takutnya kalau milih nomor satu 2 takutnya nggak bisa. Tapi kalau udah berani mati, milih nomor satu 2 ya saya lebih suka sih. Cuman kalau enggak, silahkan milih nomor 3. Oke. Buat nulis buku sama jurnal tidak boleh plagiat, copy paste tidak diperkenankan gitu ya. Tapi kalau translate boleh atas asal ditulis ulang. Terus nanti kita bikin di referensi bahwa kita ngambil dari mana, itu sah. Kayak gitu nggak masalah. Jadi translate tapi ditulis ulang ya, jangan copy paste dari Google Translate langsung. Berabe urusannya ntar. Jadi translate tapi ditulis ulang, jadi bahasa Indonesia nggak masalah. Rata-rata kalau nulis buku saya butuh waktu sekitar 1 bulan sih selesai buku sih sebenarnya. Jadi buku ini gampang sih sebenarnya. Cuman kalau belum pengalaman nggak bisa. Oke, jadi itu pilihannya. Eh, Silakan kerjakan kuis UTS UAS yang diambil nilai yang terbaiknya. Ya, itu yang diambil. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini Pak, saya Pak Ya. mau bertanya yang jurnal terindeks Scopus itu Pak, belum maksud saya. Oh, belum tahu yang namanya jurnal terindeks Ya, Scopus. iya Oh, Pak. alah. Oke. Oh, belum belum pernah diajarin ya gituan ya. Ya udah nggak apa-apa. Eh, jadi kalau paling sederhana gini dah, masuk ke Sinta kalau nggak salah ya. Sinta Dikti. Di situ ada daftarnya sih. Nih, jurnal yang, nah mana sih? Eh Mana ya? Jurnal. Nah, dia ada daftarnya sih. Jurnal mana aja yang bagus. Oke, jurnal mana aja yang bagus. Tapi ini jurnalnya terlalu umum. Ini jurnal sains teknologi, matematik segala macam terlalu umum. Saya biasanya masuknya ke sini, Telkomnika langsung. Saya masukin ke papernya ke Telkomnika. Ini jurnal di Sinta itu punyanya Dikti ya, dan dia meranking jurnalnya Indonesia. Jadi jurnal Indonesia di ranking, tapi itu rankingnya bukan Scopus, ini rankingnya ranking punya Sinta. Ini ranking satu, Sinta satu, Sinta satu, Sinta satu, dan biasanya jurnal-jurnal yang bagus-bagus yang ranking satu ini juga terindeks di Scopus, terindeks di Garuda. Jadi terdaftar lah, terdaftar masuk ranking jurnal bagus. Jadi jurnal ada 4 ranking, eh, KW1, KW2, KW3, KW4 lah kira-kira ya. Ada yang ranking 1, 2, 3, 4. Kalau minimal sih KW3 sih, jangan KW4. Masuknya KW3 gitu ya. Nah, ini cara ngelihatnya angka yang ini nih, satu satu. Nah, untuk Indonesia, untuk dunia kita, salah satu yang sering saya pakai buat publikasi adalah yang ini, Telkomnika. Oke. Ini Q1 kalau nggak salah, KW-nya 1 nih. Untuk di Sinta ya. Di Sinta di Indonesia dia eh, ranking satu, masuk ke ranking satu. Cuman di Scopus yang internasional dia ranking 3 kalau nggak salah, antara 2 dan 3 lah. Jadi dia bukan ranking satu kalau di internasional gitu ya. Dan kita kalau masukin harus bahasa Inggris. Ke jurnal-jurnal ini bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Kalau Anda mau masukin, nanti sarannya sih ngelihat video saya tentang ini ya, tentang cara nulis jurnal. Ini template-nya tinggal di-download. Jadi bukunya bisa dibaca, buku lagi. Cara nulisnya bisa dibaca di sini. Ini tadi saya download, udah belum? Udah. Coba bisa dibuka nggak? Oke, nih bentuknya kayak gini nanti formatnya. Jadi formatnya kira-kira kayak gini. Judulnya apa, penulisnya siapa aja, abstraknya kayak gini, bisa dibaca. Ini formatnya kayak gini cara nulis jurnal. Oke, nah kalau udah ngerti formatnya, nanti buat submitnya tinggal klik ini. Kita harus bikin user dulu di situ ya. Kita bikin user, nanti kita bisa submit. Saya kebetulan udah punya user sih, karena saya masukin paper juga situ. Kita bisa submit. Oh oke, ini udah nggak boleh. Kita masuk yang April Juli submit di sini. Jadi nanti kita, walah harus bikin lagi. Ternyata saya harus bikin lagi. Jadi nanti ada menunya buat submit jurnal segala macam, ada menunya sih. Udah, cuma gitu aja sih.
Eh, mudah-mudahan kebayang ya. Oh, Scopusnya belum dikasih tahu ya. Ya, Scopus, Scopus itu adalah apa ya? Service di internet yang meranking jurnal. Scientific Journal Ranking, itu Scopus namanya. Websitenya sih Simago JR kayak gini sih. Ini websitenya dia. Itu ranking. Intinya sih ngeranking jurnal doang sih. Dah. Kalau berani ke internasional yang ininya ya nggak apa-apa sih, silahkan aja masuk ke jurnal yang ininya, yang internasional banget. Jadi sah-sah aja. Gue seru itu ya di belakang. Jadi kalau mau masukin ke sini silahkan juga. Cuman jujur nggak gampang sih. Biasanya butuh waktu sekitar 6 bulan sampai setahunan. Wah, feedback, feedback. 6 bulan sampai setahunan buat sampai terbit, gitu ya. Kalau di Telkomnika sekitar 6 bulanan. Keputusannya mungkin 2-3 bulan keputusan. Ini diterima apa enggak, gitu. Jadi Scopus itu cuman ranking doang sih, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Wah, itu mendingan suara di mute. Ya, seru dah. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, aman? Aman kayaknya ya. Oke, oke. Ini urusannya urusan nulis. Kalau nulis buku nanti gini caranya. Upload ke Google Doc. Jadi upload naskahnya ke Google Doc. Nanti silahkan kasih tahu URL Google Doc-nya ke saya. Nanti waktu nulis saya akan membimbing teknik nulisnya. Oke. Nulis buku kayak bukan teknik nulisnya aja yang saya bimbing, biasanya saya kasih materi buat nulis kalian sih sebenarnya. Jadi materi penulisan saya kasih. Bentuknya e-book bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi semuanya mainnya bahasa Inggris sudah, bukan bahasa Indonesia. Tapi bukunya bahasa Indonesia ya. Bukunya bahasa Indonesia. Kalau jurnal bahasa Inggris. Kalau jurnal bahasa itu Inggris, buku bahasa Indonesia. Gitu. 200 halaman, Pak ya. Supaya dapat KUM 40. Dan namanya bisa nama Anda, nama saya sebenarnya tidak harus masuk sih. Kalau mau nama sendirian juga nggak masalah saya. Cuman kalau boleh saran, salah satu dosen di Dharma Jaya dimasukin deh namanya biar kumnya naik dosen-dosen itu. Gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman? Aman ya. Oke, sekarang ujiannya. Ujiannya ada di sini semua ya. Iya, Pak. Ini ada kuis, kuis silahkan dikerjain semuanya. Eh kalau udah merasa nyaman, tolong kerjakan UAS. Jadi UAS itu 40% dari nilai, UTS itu 25% dari nilai. Jadi UAS itu 40. UAS itu gede banget. UTS itu 25%. Ini apa sih namanya? Kuis-kuis yang lain rata-rata kuis itu 5%. Sorry, 30%. Jadi kuis ada 20-an kuis ini di rata-rata itu akan kontribusi 30% ke nilai. Jadi nilai itu paling besar dari UAS sebetulnya. Gitu. Beres ya. Supaya bisa lulus. Oke, beres. Aman. Mungkin udah pernah ngerasa, coba saya lihat siapa yang udah ngerjain kelihatan di sini sih sebenarnya bisa kelihatan. Saya masuk ke nilai. Oops, masih belum pada ujian ya. Masih kosong nih nilainya masih kelihatan di sini kosong. eh Kosong, masih nol semua, belum pada ngisi. Kalau ujian udah kelihatan sih. Oke, ini kosong semua. UTS UAS masih kosong, semua nilai masih pada kosong semua. Oke. Pengalaman kemarin banyak yang suka nunda. Kuisnya di akhir-akhir aja dikerjain. Sarannya kalau bisa kuisnya semuanya dikerjainnya sekarang. Bukannya apa-apa, nanti di akhir semester Anda bisa ngelepas. Nggak usah konsentrasi sama kuliah ini ditinggal aja, nggak masalah juga sih saya. Kuliahnya ditinggal aja, kerjain kuliah yang lain supaya kuliah yang lain dapat nilai bagus. Jadi semester ini awalnya kerjain yang ini, karena yang lain belum ada tugas segala macam kan. Kerjain yang ini supaya bagus nilainya, nanti udah kesananya bisa ngerjain kuliah yang lain. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan overview kuliahnya. Ini kuliah, jujur dulu nih kuliahnya materinya banyak banget. Sebagian besar materi ada yang berbentuk video,
kalau mau dilihat, cuman ini videonya akan di-delete sama YouTube. Karena terlalu banyak materi-materi hacking. Jadi YouTube akan nge-delete. Cuman saya belum tahu bakal nge-delete-nya kapan. Kalau saya dapat peringatan sekali lagi, saya di-delete sama YouTube soalnya. Saya udah dapat peringatan 3 kali sama YouTube. Jadi peringatan keempat di-delete. Tapi kemungkinan akan dapat peringatan keempat sih. Jadi bakal di-delete channelnya. Oke, ini ada di YouTube. Kalau udah ke-delete, kepaksa nanti kalau mau video-videonya copy hard disk dari saya. Saya kasih tau lah caranya buat copy hard disk. Wiki. Saya kasih alamatnya aja. Masuk ke ebook. Ini alamatnya lms.onocenter.org/wiki. Kemudian masukin kata kunci ebook, di bagian bawah sini ada ebook. Oke, ini saya kasih URL-nya. Jadi silahkan kirim hard disk seberapa gede suka-suka. Makin gede makin banyak ilmu yang dikasih. Ini ada chattingnya nggak sih? Kok nggak kelihatan? Tar. Saya stop share dulu. Ini kok nggak bisa stop share? Kok nggak bisa stop share? Nah loh, ini saya nggak bisa. Ini gimana caranya nggak bisa stop sharing? Pause share. Stop share kok nggak bisa? Kok nggak bisa stop share sih? Gimana caranya nih? Ya udah, mati gua nggak bisa stop sharing. Ya, bagus. Oh, karena di room ya. eh Gitu ya. Aduh, saya maksudnya mau copy paste ngasih, ini chatnya nggak kelihatan soalnya di sini. Saya mau ngasih tahu URL-nya, ya udahlah. URL-nya tolong di ini aja dah, diinget-inget aja lms.onocenter.org/wiki, masukin kata kuncinya ebook, nanti ke bagian bawah nanti ada buku Ono Center, silahkan dilihat. Oke. Banyak orang ngirim harddisk, terus saya balikin lagi sih udah. Ini sekarang lagi ngopi satu harddisk. Lagi satu harddisk 4 tera dari Pak, ya, itu share screen-nya udah hilang. share screen-nya udah Share hilang. screen-nya, iya, nggak kelihatan sih. Cuman saya nggak bisa. Ini saya nggak bisa Coba ALT tab, Pak, bisa nggak? Ini nggak bisa sayanya. Ini kayak masih sharing soalnya di saya. Oh, di sini nggak kelihatan, Pak. Nah loh, gimana caranya ya? Nah, ntar. Ini jadi di sana saya lagi nggak sharing ya? Iya, Iya, di Pak. sini foto aja yang kelihatan. Nah loh, mati gue. Ini gimana caranya nih? Ini kayak nggak bisa stop sharing di saya. Waduh, Hmm. saya harus ini dulu berarti ya kali. Logout dulu apa gimana nih? Kalau nggak bisa sharing, oh kacau ini. Logout dulu ya kali ya. Boleh. Ini leave breakout room, saya logout terus login lagi ya kali. Ntar, saya logout dulu ya. Siap, siap. Ini leave breakout room. Leave breakout. Atau leave meeting. Yang mana yang benar? Nggak tahu saya. Kebanyakan teori gitu dah. Waduh, seru nih urusannya.